Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Maluku akan menjelaskan perang Maluku Tidore dengan bangsa lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Raya Irawan dari absen 36. Nama saya Fabian Raffi Arisuta dari absen 10. Nama saya Rehan Radiansyah Maulana, absen 33. Nama saya Daryl Arare Herulo dari absen 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang perang yang ada di Maluku, khususnya Perang Tidore Ternate pada abad ke-16 hingga 18. Latar belakang Perang Maluku sebelum abad 20 berkaitan dengan beberapa faktor utama, terutama berkaitan dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas berharga pada masa itu, serta persaingan antar kerajaan dan kehadiran bangsa Eropa yang ingin memonopoli perdagangan wilayah tersebut. Nah, berikut beberapa faktor yang memperlatar belakangi perang di Maluku ini. Nah, yang pertama ada potensi ekonomi rempah-rempah. Maluku terkenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan fuli yang sangat berharga di pasar dunia. Rempah-rempah ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu makanan, tetapi juga sebagai pengawet makanan, obat, dan bahan parfum di Eropa, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini menarik perhatian berbagai bangsa untuk menguasai daerah tersebut dan memonopoli hasil rempah-rempahnya. Dan yang kedua, ada persaingan dan rivalitas antar kerajaan lokal. Di Maluku terdapat dua kerajaan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore yang bersaing untuk menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Persaingan antara Ternate dan Tidore tidak hanya terkait masalah kekuasaan, tetapi juga penguasaan daerah-daerah penghasil rempah. Rivalitas ini dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk membuat aliansi dan memecah belah kekuatan lokal. Nah, yang ketiga ada kedatangan bangsa Eropa. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis tiba di Maluku, disusul oleh Spanyol dan kemudian Belanda. Setiap bangsa ini memiliki ambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mulai membangun benteng dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal. Namun kehadiran mereka juga menimbulkan beberapa konflik karena para penguasa lokal merasa terancam dan tidak ingin kehilangan kendali atas wilayahnya. Nah, yang keempat ada monopoli perdagangan VOC. Ketika Belanda datang, mereka mendirikan VOC bertujuan menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara. VOC menggunakan taktik kekerasan, politik, dan diplomasi untuk memonopoli perdagangan, dan termasuk memusnahkan pohon-pohon cengkeh di wilayah yang tidak mereka kuasai agar harga rempah-rempah tetap tinggi. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Maluku dan beberapa penguasa lokal. Dan yang terakhir ada perlawanan dan ketidakpuasan rakyat. Kebijakan VOC yang keras seperti memberlakukan monopoli, kerja paksa, dan eksploitasi sumber daya menimbulkan perlawanan di rakyat Maluku. Para penguasa lokal yang merasa terancam dan mengalami penurunan kekuasaan akibat dominasi Eropa mulai melakukan perlawanan, seringkali dengan dukungan dari kerajaan-kerajaan lain. Latar belakang inilah yang akhirnya memicu konflik panjang antara kerajaan lokal dan kekuatan asing, menciptakan rangkaian perang yang berlangsung selama beberapa abad hingga akhirnya Belanda menguasai Maluku secara penuh pada akhir abad ke-18. Berikut penjelasan 5W dan 1H tentang Perang Maluku. Yang pertama adalah what atau apa.
Perang Maluku merupakan konflik antara kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore dengan bangsa asing, terutama Portugis dan Belanda yang datang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Konflik ini juga mencakup perlawanan lokal terhadap kekuasaan kolonial yang mencoba menguasai dan mengendalikan daerah Maluku. Yang kedua adalah Hu atau siapa. Pihak yang terlibat dalam perang ini adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, dua kekuatan besar di Maluku, serta bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang untuk berdagang dan berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, di mana perang terjadi ini di Kepulauan Maluku, khususnya di wilayah Ternate Tidore dan beberapa pulau penghasil rempah-rempah di sekitarnya. Lalu, mengapa tujuan utama perang ini adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh yang sangat bernilai dan nilai tinggi di pasar internasional. Bangsa-bangsa Eropa yang tiba di Maluku melihat potensi besar di wilayah ini dan berusaha untuk memonopoli sumber dayanya yang menimbulkan konflik dengan kerajaan lokal. Perang ini dimulai dengan perebutan wilayah dan monopoli perdagangan. Pada awalnya, Portugis membangun benteng di Ternate dan mencoba mengendalikan perdagangan cengkeh, tetapi hubungan mereka dengan penguasa lokal memburuk. Kemudian Belanda datang dan bersekutu dengan Ternate melawan Portugis dan Tidore. Perang ini melibatkan taktik militer, politik, dan aliansi yang akhirnya memunculkan dominasi VOC di Maluku. Pada akhirnya, dominasi Belanda berhasil menguasai seluruh perdagangan rempah-rempah di Maluku dan mengakhiri era kerajaan lokal yang otonom.